Jangan lupa di tap-tap layarnya Bapak Ibu agar teman-teman yang lain juga bisa bergabung di room ini. Nah, pada malam ini, sesi malam ini kita akan kembali membahas soal-soal untuk kompetensi teknis guru untuk soal-soal tryout dari soal nomor 51. Jadi kalau Bapak Ibu nanti semangat semuanya di room ini, kita akan diskusikan sampai dengan dua bagian, 51 sampai 70. Tetapi kalau tidak memungkinkan, nanti kita cukup satu part saja. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum follow akun ini, silakan di follow dulu agar setiap live Bapak Ibu mendapatkan notifikasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang juga baru bergabung, silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah hari ini nanti kita akan membahas, ini soal-soal yang akan kita bahas ya Bapak Ibu. Dari soal nomor 51 sampai 60 ini untuk part 1. Sementara untuk part 2 dari 61 sampai dengan 70. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, bagaimana malam ini Bapak Ibu tarawehnya? Ini adalah malam yang ke-27 ya Bapak Ibu. Nah, jadi di malam yang ke-27 ini kalau dapat kita memang memfokuskan diri untuk beribadah. Salah satunya belajar juga termasuk beribadah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Oke Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu teman-teman bergabung di room ini, kita samakan dulu persepsi kita sebelum kita masuk ke pembahasan soal. Nah, Bapak Ibu, untuk ujian P3K tahap 1 kemarin di bulan Desember, maka dari field report teman-teman yang sudah ujian, maka untuk soal PPK tahun 2024 berbentuk SJT tidak lagi mengarah kepada mata pelajaran. Artinya tidak lagi ada soal-soal yang berhubungan dengan bidang studi kita Bapak Ibu. Selagi formasi Bapak Ibu itu guru, maka soalnya sama dalam bentuk soal-soal SJT. Apa itu SJT Bapak Ibu? Situational Judgment Test. Nah, soal berisi kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya. Dari mana acuan soal-soalnya Bapak Ibu? Nah, kisi-kisi PPK 2024 itu sama dengan kisi-kisi PPG dan sama juga dengan kisi-kisi UKKJ Bapak Ibu. Nah, kisi-kisi 39 Menpan RB disarikan dari model kompetensi guru yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Guru dan Tendik nomor 2626 BHK 0401 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, mana dia itu Bapak Ibu yang merupakan kisi-kisinya? Nah, ini kisi-kisinya Bapak Ibu. Kisi-kisinya sudah disarikan. Ada 39 ya. Jadi selagi Bapak Ibu itu formasinya guru ahli pertama, nah ini kisi-kisinya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Jadi alhamdulillah soal yang kami setting ini adalah soal-soal yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisinya. Muncul malam Pak, sore ini kutunggu live Bapak nggak muncul. Ya, Bapak Jagoan Ganteng, tadi sore kita melakukan perjalanan, jadi sampai di rumah itu sudah sore sekali. Makanya tadi di akun Bu Desa disampaikan bahwa terjadi perubahan jamnya Bapak Ibu. Tapi Alhamdulillah Bapak Jagoan Ganteng hadir pada malam ini. Nah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk mengikuti live-live untuk persiapan P3K ini ya Pak. Oke. Nah, selanjutnya disampaikan tips-tips menjawab soal SJT. Jadi untuk soal-soal SJT ini Bapak Ibu tipsnya yang pertama prioritaskan dulu kebutuhan siswa, pilih tindakan yang proaktif, ikuti etika profesi. Terus pilih jawaban yang realistis dan praktis dan latih penalaran yang logis. Bagaimana dengan penilaiannya Bapak Ibu? Nah, penilaiannya adalah untuk nilai PPK 2024, nilai poin tertinggi adalah 670.
Dengan kompetensi teknis nilainya paling tinggi 450 poin. Sementara kompetensi manajerial sosial kultural itu 180 poin dan wawancara 40 poin. Artinya apa Bapak Ibu? Nilai tertinggi berada di kompetensi teknis. Dan Bapak Ibu berada di room yang tepat karena pada malam ini kita akan membahas kompetensi teknis. Jadi usahakan nilai kita itu tertinggi di kompetensi teknis ini Bapak Ibu. Kak Ade kayaknya enakan malam begini deh daripada sore. Ya, nanti kita variasikan ya, Bu. Nah, mudah-mudahan ya sebenarnya malam ini juga lebih bertenaga sepertinya. Karena kita bisa sambil makan, bisa sambil minum ya, Bu. Nah, sementara kalau sore-sore mungkin ibu-ibu juga persiapan untuk berbuka puasa. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu, apakah sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari kita kita mulai untuk pembahasan soal-soal tryout-nya. Silakan nanti di komen-komen. Bagi yang belum follow, silakan di follow. Ya, Bu Ayu pindah jam ya Pak. Ya, malam ini kebetulan hari ini pindah ya Bu Ayu karena kami tadi melakukan perjalanan, jadi udah sore sampai di rumah. Ya, kalau nanti banyak yang sepakat malam, kita pindahkan ke malam ya. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan bagi yang non-Muslim silahkan menyesuaikan. Karena bagaimanapun setiap awal kita harus memulainya dengan doa. Oke Bapak Ibu, kita mulai di soal yang pertama. Nah, biar lebih semangat. Persiapan P3 teknis ya Kak? Iya, Miss Rosa. Malam aja Pak. Oke, malam saja Pak. Oke, banyak yang minta malam. Nah, insya Allah kita pindah ke malam saja ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sudah siap. Nah, silakan nanti di komen-komen dan di tab layarnya. Apakah ujian kompetensi tidak mendapatkan nilai kalau jawabannya salah? Kalau jawabannya salah nilainya 1. Nah, khusus guru ya. Len Do Genbo. Siang Pak, ada juga yang siang. Nanti kita inikan saja ya Bapak Ibu, kita variasikan saja. Kak, ini berlaku untuk soal teknis guru kelas PGSD enggak? Berlaku Bu, selagi formasinya guru ahli pertama, maka soalnya semuanya dalam bentuk SJT. Jadi tidak ada lagi nanti soal-soal yang mengarah ke mata pelajaran. Ya Bu? Nah, ya. Silakan Bapak Ibu jawab ini dalam waktu 45 detik ya. Nah, ini adalah soal-soal tryout yang lumayan panjang dan ini memang butuh sedikit analisis Bapak Ibu. Dalam kelas yang beragam, seorang guru menggunakan berbagai strategi untuk memotivasi siswa, termasuk menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan memberikan umpan balik positif yang mendukung perkembangan pribadi berdasarkan prinsip motivasi dalam pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan. Nah, jadi prinsip dari motivasi ini Bapak Ibu bagaimana kita secara garis besar itu kan ada motivasi intrinsik, itu motivasi dari luar seperti faktor lingkungan, sementara faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri peserta didik. Jadi yang kita bangun itu Bapak Ibu adalah motivasi intrinsik. Ketika motivasi intrinsik di siswa itu sudah terbangun dengan baik, maka motivasi belajarnya juga akan meningkat. Kira-kira apa jawabannya nih Bapak Ibu? Rata-rata semuanya menjawab C ya. Motivasi intrinsik dengan membuat materi pelajaran relevan dan memberi tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang motivasi ini Bapak Ibu. Ini lanjutannya ya, lanjutannya nanti ditambah dengan soal-soal desain pembelajaran. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Opsi C, memberikan materi yang relevan dan menantang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik positif untuk mendukung perkembangan pribadi siswa. Merupakan strategi yang memotivasi intrinsik. Jadi, memotivasi intrinsik ini kita gali apa keinginan
pribadi dari siswa-siswa kita Bapak Ibu. Nah, dengan mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya, nah, maka ketika motivasi intrinsiknya sudah terbangun, maka pembelajaran yang dirasakan tidak lagi membosankan, karena yang muncul adalah motivasi dari dalam dirinya. Akibatnya pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mereka Bapak Ibu. Nah, kita masuk soal yang kedua. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu soalnya. Ini rata-rata soal-soalnya berhubungan dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi sudah terlihat gambarannya bagaimana motivasi ini mempengaruhi belajar dari peserta didik kita. Seorang guru menghadapi kelas dengan tingkat motivasi yang beragam. Untuk meningkatkan motivasi siswa secara keseluruhan, guru tersebut memutuskan untuk menggunakan teknik goal setting dan pemberian umpan balik positif yang terfokus pada pencapaian belajar pribadi siswa. Selain itu, guru ini juga mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memberikan penghargaan berupa pengakuan sosial atas pencapaian mereka. Berdasarkan teori motivasi strategi guru ini mencerminkan apakah A. Motivasi intrinsik, karena penghargaan diberikan berdasarkan pencapaian tertentu. Nah, ini ingat lagi Bapak Ibu ya, pencapaian tujuan belajar pribadi siswa. Kalau pencapaian tujuan belajar pribadi siswa, maka motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik karena siswa diberikan kebebasan untuk mencapai tujuan dan merasa dihargai atas pencapaian mereka. Teori kebutuhan Maslow berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa sebelum meningkatkan motivasi belajar. Yang D, teori pembelajaran sosial menekankan peran model dan pengaruh teman sebaya. Nah, di sini tidak tergambar ya Bapak Ibu untuk teman sebaya. Teori penguatan Skinner lebih menekankan pada hukuman dan penghargaan sebagai penguatan perilaku. Kira-kira jawabannya yang mana yang terbaiknya Bapak Ibu? Silakan dibantu tap-tap layarnya Bapak Ibu, yang belum follow silakan di follow dulu. Nah, jadi besok pagi itu Bu Desa akan jangan lupa besok pagi juga ikuti live bersama Ibu Desa. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Opsi terbaik adalah menggunakan teknik goal setting dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari adalah bentuk strategi yang mendorong motivasi intrinsik. Siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar karena mereka dapat menghubungkan materi dengan tujuan pribadi mereka dan merasakan penghargaan yang mendalam atas pencapaian mereka. Berarti jawabannya adalah B ya Bapak Ibu. Karena siswa diberikan kebebasan untuk menetapkan tujuan pribadi dan merasa dihargai atas pencapaian mereka. Jadi Bapak Ibu di dalam pembelajaran nantinya ingat ya soal-soal SJT prioritaskan kebutuhan siswa. Jadi carilah jawaban-jawaban yang betul-betul jawaban itu akan meningkatkan apakah itu motivasi belajar anak, apakah bisa meningkatkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, terus berbagai strategi yang digunakan yang akan memberikan kemudahan bagi anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan jangan, kalaupun ada jawaban-jawaban yang ideal tetapi sulit untuk dilakukan, berarti itu bukan jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Jadi selalulah berfokus kepada jawaban-jawaban yang akan memberikan keuntungan atau memprioritaskan kebutuhan dari peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal nomor 53. Nah, soal nomor 53. Seorang guru yang mengajar di kelas dengan siswa-siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang beragam memutuskan untuk memberikan berbagai jenis tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Oke, nah, silakan dibaca dulu Pak Leo.
Tapi saya juga harus berbicara ini ya Pak. Kalau saya diam saja nanti akan kena peringatan dari TikTok. Jadi saya juga harus membacakan soalnya. Jadi akan diberikan waktu 1 menit buat Bapak Ibu ya. Seorang guru yang mengajar di kelas dengan siswa-siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang beragam memutuskan untuk memberikan berbagai jenis tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Guru yang memberikan umpan balik yang lebih personal dan membantu siswa untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam mencapai tujuan belajar mereka. Apa tujuan utama dari pendekatan ini? Silakan Bapak Ibu jawab dalam waktu 35 detik. Rata-rata semuanya menjawab A ya Bapak Ibu. A. Meningkatkan motivasi intrinsik siswa dengan memberi mereka kontrol lebih besar atas proses pembelajaran. Nah, mari sama-sama kita buka Bapak Ibu, apakah semua sudah memberikan jawabannya? Rata-rata semuanya menjawab A. Bapak atau Ibu nih, Lendobegon. Kira-kira apa jawabannya ini? Apakah A, B, C, D? Nah, ada yang menjawab memastikan semua siswa menerima penghargaan yang sama terlepas dari pencapaian mereka. A. Oke, rata-rata sudah menjawab. Mari sama kita buka ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, apakah A atau E? Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. Nah, betul sekali Bapak Ibu, jawaban terbaiknya adalah A. Dengan memberikan berbagai jenis tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik yang personal, guru tersebut berusaha meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Siswa akan merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan termotivasi untuk mencapai tujuan mereka karena mereka lah yang memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Jadi di dalam pembelajaran Bapak Ibu biasakan kita memberikan penghargaan, terus kita memberikan motivasi kepada anak-anak dan jangan kita membeda-bedakan anak-anak ya Bapak Ibu sehingga mereka merasa ada dan merasa dihargai. Apapun sekecil apapun penghargaan yang kita berikan itu akan bermakna bagi peserta didik kita. Jadi dengan kita memberikan penghargaan dan juga melakukan umpan balik secara personal, maka motivasi intrinsik dari peserta didik itu akan terbangun dengan baik, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, silakan dibantu tap-tap layarnya Bapak Ibu yang belum follow, silakan di follow dulu akunnya agar setiap live Bapak Ibu mendapatkan notifikasi dan kita bisa sharing dan berdiskusi bersama-sama Bapak Ibu. Oke, silakan dalam waktu 40 detik soalnya Bapak Ibu baca dan langsung Bapak Ibu jawab ya. Ini tentang seorang guru di kelas yang heterogen berusaha untuk meningkatkan motivasi siswa dengan cara memberikan tantangan yang bervariasi. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata. Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, ini rata-rata sudah mulai menjawab. Ibu Nona WM menjawab C, Zuyun C, Walida B. Ibu Siti Komariah C, Bu Saida C. Kalau B, motivasi intrinsik yang lebih bergantung pada penghargaan dan pengakuan eksternal untuk mendorong perilaku siswa.
Pak Irwan, Ibu Dian menjawab D. Teori penguatan yang mengandalkan penghargaan atau hukuman sebagai bentuk penguatan perilaku siswa. Terus yang lainnya menjawab C. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. Itu versinya ada yang motivasi ekstrinsik, terus ada juga yang motivasi intrinsik. Kalau teori penguatan yang mengandalkan penghargaan dan hukuman sebagai bentuk penguatan perilaku siswa itu adalah motivasinya dari luar ya. Ketika penguatan kita hilangkan, maka motivasinya tidak lagi terbangun. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, ini jawabannya. Jawaban terbaiknya adalah C, Bapak Ibu. Guru ini berfokus pada motivasi intrinsik dengan memberikan tantangan dan relevan dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui hubungan materi dengan kehidupan nyata. Nah, jadi kehidupan nyata siswa, pengalaman pribadi dari siswa. Berarti ini kita menyentuh motivasi intrinsiknya, Bapak Ibu. Serta mendukung interaksi antar siswa. Dengan cara ini, siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar karena mereka merasa materinya bermanfaat dan sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi ketika kita belajar mengajarkan di dalam kelas Bapak Ibu, kalau bisa materi-materi itu kita kaitkan dengan lingkungan sekitarnya. Apa pengalaman-pengalaman nyata yang bisa kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan. Karena itu kan berbekas bagi mereka Bapak Ibu. Ketika itu kita dapatkan, maka dia akan merasakan bahwa materi yang kita ajarkan itu ternyata aplikasinya seperti ini. Aplikasinya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan seperti itu, anak-anak lebih termotivasi dalam belajar dan motivasinya itu adalah motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu seperti penghargaan atau hukuman, ketika kita tidak lagi memberikan penghargaan, maka motivasi belajar anak juga menurun jadinya Bapak Ibu. Berarti dia belum menyentuh motivasi intrinsiknya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu, ya, silakan ditap-tap dulu layarnya sampai 6,5K. Nah, kita iklan dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ini sudah 4 soal. Nah, oke Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, bagi yang membutuhkan paket-paket soal dari kami Bapak Ibu, kami menyediakan paket-paket soal. Untuk guru itu kita sudah menyediakan paket guru lengkap. Nah, jadi paket guru lengkap ini sudah ada soal kemampuan teknis dan sudah ada juga soal untuk mansoswanya. Jadi sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita berikan harganya yang tertera Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berminat itu silahkan di chat adminnya atau sekurangnya boleh Bapak Ibu SS dulu ya. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke admin. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti live malam ini atau sebelumnya, maka kami sudah mengupload ke akun YT kami juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa jika mau mengulang-ulang lagi itu bisa di subscribe akun YT kami Bapak Ibu. Nah, ini akun YT-nya. Silakan nanti Bapak Ibu subscribe agar mendapatkan rekaman live yang sekarang ataupun yang sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang berhalangan hadir di live kemarin itu bisa dilihat akun YT-nya. Jadi untuk yang kemarin itu sudah kami upload ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya kemarin ini juga sudah diupload. Ini yang bersama Ibu Desa tadi pagi juga sudah diupload. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memfollow akun YT ini. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu investasikan waktu dan juga materinya untuk sesuatu yang lebih ya. Silakan di SS bagi yang berminat nanti silakan langsung di chat adminnya atau yang mau bertanya-tanya nanti silakan langsung ke adminnya ya Bapak Ibu. Nah, ini penawarannya terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu berminat silakan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Ya, kita masuk ke soal nomor 55.
silakan Bapak Ibu baca soalnya. Ini bahas soal apa, Min? Snapshot. Ini soal-soal persiapan tes P3K untuk formasi guru. Jadi kalau Ibu Snapshot akan mengikuti dan ambil formasi guru, ini adalah room yang tepat bagi Ibu untuk bergabung di sini. Jadi malam ini teori motivasi, penguatan, terus juga penghargaan, hukuman, ini akan kita bahas. Ditambah nanti satu lagi Bapak Ibu, desain pembelajaran. Ibu Kusuma menjawab B, Ibu Zujun menjawab B, Eri 28 menjawab B. Meningkatkan frekuensi perilaku positif dengan memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu. Jagoan ganteng menjawab B. Ibu Taya menjawab B. Oke, 7192 menjawab B. Mari sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Seorang guru menghadapi masalah siswa yang sering terlambat datang ke kelas. Untuk mengatasi hal ini, guru tersebut memutuskan untuk menggunakan prinsip penguatan dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang datang tepat waktu selama seminggu penuh. Setiap kali siswa datang tepat waktu, guru memberikan pujian dan memberikan kesempatan untuk memilih tugas yang lebih mudah pada hari itu. Berdasarkan teori modifikasi perilaku, apa tujuan utama dari pendekatan ini? A. Menghilangkan perilaku negatif dengan menghukum siswa yang terlambat. B. Meningkatkan frekuensi perilaku positif dengan memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu. Menumbuhkan rasa takut pada siswa untuk datang terlambat karena mereka akan dihukum. Membantu siswa terbiasa dengan konsekuensi dari tindakan mereka tanpa memberikan penguatan apapun. E. Membangun kebiasaan siswa untuk datang tepat waktu tanpa memperhatikan perilaku mereka. Nah, ini semua rata-rata menjawab B ya. Jadi dengan memberikan frekuensi perilaku positif dengan memberikan penghargaan, maka siswa akan merasa lebih dihargai, dan apabila kita lakukan secara konsisten, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku. Apakah memang seperti itu? Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Dengan memberikan penguatan positif berupa pujian dan penghargaan kepada siswa yang datang tepat waktu, guru tersebut berusaha meningkatkan frekuensi perilaku positif. Nah, jadi untuk membentuk sebuah kebiasaan baru, memang kita perlukan juga semacam memberikan penghargaan ataupun juga aturan ya Bapak Ibu. Misalkan kalau yang datang dia tepat waktu pada kasus seperti ini, maka dia berhak memilih tugas yang lebih mudah. Dengan seperti itu, maka teman-teman yang lain juga akan termotivasi datang tepat waktu. Nah, dan ini memang harus kita lakukan secara konsisten, karena dengan kita lakukan secara konsisten, maka diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang permanen. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang betul-betul Bapak Ibu yang berada di room ini secara konsisten belajar. Alhamdulillah itu progresnya luar biasa sekali, dan sudah jarang yang jawabannya berbeda dengan teman-temannya yang lain. Berarti sudah semangatnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 56. Silakan Bapak Ibu baca. Live-nya sampai jam berapa, Pak? Ya, paling lama sampai jam kita tadi mulainya jam setengah 10. Paling lama sampai jam 11, Ibu. Jam 11, ya. Nah, sampai jam 11. Kalau Bapak Ibunya semangat, kita usahakan ada lebih dari jam 11. Bukti Bapak Ibu semangat, harus tap-tap layar dong ya. Nah, tap-tap layarnya, terus juga komen-komennya. Nah, share kalau bisa nanti di-share ke teman-temannya, sehingga live ini bisa
disaksikan juga oleh teman-teman yang membutuhkan Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Ibu Kusuma, terima kasih. Ibu Eri B, Ibu Ika Aristin B, Ibu Yulia juga menjawab B. Ibu Siti Komariah menjawab B. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Silakan dituliskan jawabannya ya. Biar kita tidak ngantuk karena sudah malam Bapak Ibu. Usahakan kita bergerak. Jadi kalau kita diam saja membaca itu kan bosan. Tetapi kalau kita aktifkan alat-alat indera kita dan alat gerak kita, nah maka Bapak Ibu menjadi lebih bersemangat. Oke, mari kita baca dulu soalnya Bapak Ibu. Semua sudah menuangkan jawabannya adalah B ya. Seorang guru ingin membantu siswa membentuk kebiasaan membaca setiap hari. Untuk mencapai tujuan ini, guru memberikan tugas membaca selama 15 menit setiap hari. Dimulai dari halaman pertama yang dipilih, siswa yang menyelesaikan tugas membaca akan diberi penguatan positif seperti pujian dan tambahan waktu istirahat. Setelah 1 bulan, siswa yang telah konsisten melakukan tugas membaca selama 15 menit setiap hari diberikan penghargaan lebih besar seperti sertifikat penghargaan. Maka pendekatan modifikasi perilaku apa yang sedang dilakukan oleh guru ini? Semua sepakat menjawab B. Jadi salah satu tekniknya adalah teknik shaping untuk membentuk kebiasaan membaca melalui penguatan yang bertahap. Kalau yang A menggunakan penguatan negatif, tidak ada hukuman di sini ya Bapak Ibu, karena di sini yang positif yang dilakukan. Mengabaikan konsistensi perilaku siswa, buktinya di sini dilakukan secara konsisten. Menggunakan teknik penggantian perilaku dengan menghentikan kebiasaan lama siswa. Kalau di sini dia dilakukannya secara bertahap. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu, option terbaiknya adalah B. Guru ini menggunakan teknik shaping, yaitu proses membentuk kebiasaan membaca melalui penguatan bertahap. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah perubahan, memang tidak bisa serta-merta kita menuntut peserta didik langsung mendapatkan hasil yang cepat. Tetapi dengan penguatan teknik shaping ini lakukanlah dengan bertahap dan lakukan evaluasi sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh siswa, kita berikan penguatan dan juga penghargaan yang positif Bapak Ibu. Nah, kalau di sini salah satunya bahkan diberikan semacam sertifikat. Nah, jadi dengan hal-hal positif seperti itu, maka kita dapat memodifikasi perilaku anak menjadi lebih positif sehingga karakter anak akan terbangun dengan baik. Jadi kuncinya adalah lakukan dengan konsisten Bapak Ibu. Kita masuk soal nomor 57. Silakan Bapak Ibu baca dulu soalnya. Setelah dibaca, lanjut Bapak Ibu tuangkan jawabannya. Nanti untuk part 2 ini kita masuk lagi Bapak Ibu tentang desain pembelajaran dan juga ada assessment. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa di tap-tap layarnya. Bagi yang belum follow akun ini, silakan Bapak Ibu follow agar Bapak Ibu nanti bisa bergabung di live kami dan mendapatkan notifikasinya sehingga kita bisa belajar dan berdiskusi bersama-sama untuk kelancaran Bapak Ibu nantinya dalam mengikuti ujian P3K tahap 2 yang insya Allah akan dilakukan dalam dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi preparation Bapak Ibu ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya.
Rata-rata menjawab C. Pembentukan kebiasaan yang teknik shaping untuk mendorong siswa beralih dari menggambar ke mencatat. Menghindari penghukuman. Ada juga yang menjawab A. Modifikasi perilaku dengan menggunakan penguatan negatif dan hukuman yang efektif. Seorang guru ingin, mari kita baca lagi ya Bu, kita bahas. Seorang guru ingin membantu siswa untuk mengurangi kebiasaan menggambar di buku pelajaran saat pelajaran berlangsung dan mengganti dengan kebiasaan mencatat materi pelajaran. Guru ini memberikan penguatan negatif seperti mengurangi waktu bermain atau waktu siswa yang tertangkap menggambar di buku pelajaran dan memberikan kesempatan mencatat materi sebagai penguatan positif. Jadi ini kombinasi Bapak Ibu. Pendekatan yang digunakan oleh guru ini merupakan contoh dari A. Modifikasi perilaku menggunakan penguatan negatif dan hukuman yang efektif. Nah, di sini dia tidak hanya penguatan negatif tetapi juga include adanya penguatan positif. Yang B. Modifikasi perilaku dengan memberikan penghargaan untuk perilaku yang diinginkan dan menghindari hukuman. Nah, di sini dia ada penguatan negatif dan positif juga Bapak Ibu. C. Pembentukan kebiasaan. Nah, jadi ini relate dengan soal yang sebelumnya di nomor 56. Maka dilakukanlah dengan bertahap Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan teknik shaping. Apakah itu jawabannya Bapak Ibu? Mari sama-sama kita buka. 3, 2, 1. Nah, opsi yang terbaik adalah Bapak Ibu, guru ini menggunakan penguatan negatif mengurangi waktu bermain untuk menghukum perilaku menggambar dan memberikan penguatan positif kesempatan mencatat materi pelajaran untuk menggantikan perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan ini termasuk dalam modifikasi perilaku dengan penguatan negatif yang bertujuan mengurangi perilaku negatif dan menggantinya dengan perilaku yang positif. Nah, mari kita lihat lagi soalnya ini Bapak Ibu. Seorang guru, guru memberikan penguatan negatif. Nah, guru memberikan penguatan negatif ini yaitu mengurangi waktu bermain dan waktu istirahat siswa yang tertangkap dengan menggambar di buku pelajaran. Jadi kalau kita memberikan penguatan negatif Bapak Ibu, jangan diberikan pada waktu pembelajaran karena justru itu akan mengurangi jatahnya dalam belajar. Jadi berikanlah pada waktu-waktu. Nah, di sini dia diberikannya pada waktu istirahat dan memberikan kesempatan mencatat materi sebagai penguatan positif. Jadi ada pergantian di sini penguatan negatifnya dan diberikan kesempatan mencatat dalam bentuk penguatan yang positif. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan kalau anak-anak terlambat berarti berhubungan dengan waktu. Maka penguatan negatifnya juga dengan menggantinya dengan waktu Bapak Ibu. Misalkan dia terlambat 15 menit, jangan Bapak Ibu berikan hukumannya misalkan dengan memilih sampah. Nah, itu tidak cocok itu Bapak Ibu. Karena kan dia bermasalah dengan waktu, maka penguatan negatifnya juga kita ganti dengan waktu. Maka kita kurangi waktu istirahatnya dengan 15 menit waktu untuk mengejar ketertinggalannya di kelas. Jadi seperti itu. Teknisnya SJT ya Pak Ade. Ya betul Ibu. Jadi tidak ada lagi nanti soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran. Misalkan fisika. Tidak ada lagi nanti soalnya yang berhubungan dengan fisikanya Bapak Ibu. Tetapi soalnya dalam bentuk model situational judgment test. Jadi apa permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran, maka itu yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita jeda dulu Bapak Ibu. Mungkin kita tambahkan dulu dengan bagi yang belum bergabung. Jadi nanti tidak ada lagi soal-soal yang mengarah kepada mata pelajaran ya Bapak Ibu. Terus juga untuk pengerjaannya nanti karena soalnya kan banyak ya, maka tips rahasia menjawab soal PPK ini yang pertama adalah Bapak Ibu teknisnya saja SJT mulai tahun berapa mulainya? 2024 ini Ibu Irma Arianti. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya masih ada mapelnya, tetapi yang tes pada
2004 Desember kemarin itu soalnya semua dalam bentuk SJT ya. Nah, ini soal ini SJT ya. Nah, ini soalnya dalam bentuk SJT semuanya lagi. Nah, ini ya. Semua soal PPK 2024 berbentuk SJT tidak mengarah ke mapel lagi. Jadi soalnya berisi kasus-kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta didik diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya. Nah, ini kisi-kisinya, Ibu. Ada 39 kisi-kisi yang disarikan dari Kemenpan RB. Jadi tidak lepas dari kisi-kisi ini. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang berminat ya, nah ini yang ketertinggalan, yang mau belajarnya lebih ekstra, tidak hanya live tetapi juga mau belajar mandiri, nah, silakan di order paket kami. Jadi paket guru lengkap ini teknis itu sudah include semuanya ya Bapak Ibu, materinya sudah ada, soal-soal latihannya ada, soal tryoutnya ada, tidak hanya kemampuan teknis tetapi juga sudah dilengkapi dengan soal-soal mahasiswa dan bonus juga tips-tips rahasianya, informasi-informasi sekitar P3K, terus juga soal-soal FR dan juga bonus soal-soal pendidikan inklusif dan soal-soal literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan di chat adminnya. Kisi-kisinya sama seperti tahun 2022 ya Kak. Nah berbeda ya Ibu apa ini? Ibu Sapa Happy, Ibu Sapa Happy. Nah, jadi ini yang baru keluar dari Kemenpan RB tahun 2024 kemarin yang tahap 1. Nah, seperti ini. Kalau 2022 kan ada mengarah ke mata pelajaran. Kalau di sini tidak lagi Bapak Ibu, ya. Oke Bapak Ibu masih semangat? Kalau masih semangat kita lanjutkan. Kalau tidak kita live-nya cukup 1 jam saja Bapak Ibu. Bagi kalau yang semangat silakan di tap-tap dulu layarnya. Terus juga yang belum follow silakan di follow. Nah, ya. Silakan di komen semuanya Bapak Ibu, semangat gitu Bapak Ibu. Bagi yang haus ini bisa minum, bisa sambil makan. Nah, kalau siang kan tidak ya Bapak Ibu, karena kita masih berpuasa. Ya, masih semangat. Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 58. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Bagi yang belum follow, silakan di follow. Bagi yang belum tap-tap layar, silakan nanti di tap-tap layarnya ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung Bapak Ibu. Sudah ada yang menjawab? Nah, ini jawabannya Ibu Zojun menjawab A, Ibu Eri menjawab A, Miss Apri menjawab A. Penggunaan hukuman untuk memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan dan reward untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan dituliskan jawabannya. Tidak masalah Bapak Ibu jawabannya benar atau salah. Kita akan sama-sama belajar di sini. Kalau yang salah nanti kita perbaiki bersama-sama Bapak Ibu. Ada A, ada juga yang menjawab C, penguatan negatif untuk meningkatkan tingkah laku baik dan hukuman sebagai penguat perilaku buruk. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka. 3, 2, 1.
Nah, jawaban terbaiknya Bapak Ibu adalah A. Guru ini menggunakan hukuman negatif mengurangi waktu bermain untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, yaitu berbicara di kelas, dan memberikan reward berupa pujian atau waktu istirahat tambahan untuk memperkuat perilaku positif, tidak berbicara, dan fokus belajar. Ini adalah aplikasi dari prinsip reward, punishment, reinforcement dalam konteks pembentukan tingkah laku. Sampai jam berapa, Pak? Ini sampai soal nomor 60 itu baru part 1, Ibu Zojun. Kalau bisa nanti sampai jam 11 lah ya, jam 11. Ya, paling lama sampai jam 11. Jadi kita usahakan masuk ke part 2. Karena ini kan part 1 ini rata-rata semuanya adalah soal untuk motivasi dan pembentukan tingkah laku ya, pembentukan tingkah laku berupa reward, punishment, reinforcement dalam konteks pembentukan tingkah laku. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang motivasi, nah, ini kan sudah ada kemarin ya Bapak Ibu, bagaimana jenis-jenis motivasi, terus juga kita juga mempelajari tentang prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement. Itu kita highlight yang apa perbedaan antara hukuman positif. Kalau hukuman positif adalah menambahkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, sementara hukuman negatif adalah menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Reinforcement atau penguatan proses memperkuat perilaku baik melalui penghargaan positif atau penghilangan yang tidak menyenangkan atau negatif. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ragu-ragu itu silakan di SS materi ini untuk membedakannya nanti Bapak Ibu antara hukuman positif juga dengan hukuman negatif. Kak, materinya bisa minta filenya Pak. Nah, Sapa Happy kalau mau kalau mau filenya ini sudah ada ini ya. Ini semuanya. Misalkan kami menyediakan kan ini filenya banyak sekali ya. Nah, untuk paket komplit guru, ini semuanya sudah kami sediakan. Kumpulan paket materi, soal tryout, soal FR, info penting P3K, bonus soal literasi numerasi, bonus soal pendidikan inklusif. Ini baru folder. Setiap folder itu berisi file. Filenya itu banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pelajari berdasarkan kisi-kisi ke-39 yang disaharikannya. Kalau Ibu Sapa Happy mau filenya, nah silakan di order ya. Nah, paket guru lengkap. Nah, ini sudah ada filenya semuanya. Jika Bu Sapa Happy berminat, silakan dihubungi adminnya. Silakan Ibu Evi admin. Dan harga ini adalah untuk berikut-berikutnya akan bertambah. Akan bertambah karena kami akan menambah setiap saat soal-soal yang baru ya, soal yang baru. Bagi yang sudah order sebelumnya, tinggal mencek filenya. Secara otomatis file-file baru akan masuk. Jadi cukup sekali saja melakukan pemesanan. Nah, update soal akan didapatkan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang berminat silakan di chat adminnya ya. Oke, Ibu Happy selalu bahagia ya. Apapun kondisinya selalu bahagia dan bersyukur. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 59. Silakan Bapak Ibu baca. Waktunya kurang dari 1 menit untuk soal-soal SJT. Jadi soal-soal SJT ini panjang-panjang Bapak Ibu, tetapi pilihlah apa kata-kata kuncinya atau baca dengan sistem scanning. Silakan dibantu tap-tap layarnya Bapak Ibu yang baru bergabung. Bagi yang bergabung, ini adalah pembahasan soal Rio. Selamat datang Rio, jangan lupa tap-tap layarnya. Gimana kabarnya Rio? Lebaran di mana ini Rio? Di Sijunjung apa di Padang?
Terima kasih Rio. Oke Bapak Ibu silakan dimasukkan jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Ibu Sapa Happy menjawab A. Penguatan negatif karena menggunakan hukuman untuk mengubah perilaku siswa. Ada yang menjawab A. Ibu Eri menjawab C. Ibu Eri, penguatan sosial dan memberikan penghargaan berupa lalu oleh Pak Ade masih di Muaro Kota Tercinta. Hari ini malam Lailatul Qadar Pak Rio. Jadi jangan lalu kini doa Pak Rio mencari malam Lailatul Qadar beribadah. Salah satunya dengan live ini berbagi ilmu pengetahuan juga dinilai ibadah insya Allah ya Pak Rio. Penguatan sosial dengan memberi penghargaan berupa pengakuan dari teman sebaya, hukuman berbasis hukum Skinner untuk meningkatkan perilaku positif, dan prinsip operation conditioning yang hanya berfokus pada pemberian hukuman untuk mengubah perilaku. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab A ya. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka jawabannya. Mister menjawab B. Yang lainnya juga menjawab B. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya betul sekali Bapak Ibu B. Guru ini menggunakan prinsip reinforcement positif. Memberikan penghargaan berupa nilai tambah untuk partisipasi aktif, dan reinforcement negatif mengurangi poin untuk siswa yang tidak berpartisipasi. Untuk memodifikasi perilaku siswa. Dengan demikian, guru berusaha memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Jadi di sini tampak ya Bapak Ibu, bahwa dengan reinforcement positif diberikan penghargaan bagi yang berupa nilai tambah untuk partisipasi aktif dan mengurangi poin untuk siswa yang tidak berpartisipasi. Otomatis di sini siswa akan berupaya untuk memberikan untuk berpartisipasi aktif supaya mendapatkan penghargaan juga, sehingga terjadi perubahan dari perilaku yang negatif ke yang positif dengan mengurangi perilaku negatif. Nah, soal terakhir untuk part 1 Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu baca soalnya. Dihayati bacanya. Terima kasih user 5124 mawarnya. Semoga berkah ya. Bapak Ibu, kalau malam ini kita terima kasih Ibu Zojun. Jadi kalau malam ini kita live Bapak Ibu bisa sambil minum, bisa sambil makan, sehingga tenaga kita lebih mencukupi ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang ngantuk itu bisa minum kopi, bagi yang suka kopi, ataupun juga sambil ngemil ya. Ibu Nona menjawab B, 71.92 menjawab B, Bu Maca menjawab A. Penerapan penguatan positif untuk meningkatkan kebiasaan baik dan penguatan negatif untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Ada B, ada A. Penggunaan punishment sebagai satu-satunya metode, itu penggunaan reward untuk memperkuat kultur tanpa mengindahkan perilaku negatif siswa. Nah, jadi kayak C, D ini pengusaha E ini agak udah bisa kita eliminasi ya Bapak Ibu. Tinggal kita memilih dua jawaban yang meragukan antara A dengan B. Penerapan penguatan positif untuk meningkatkan kebiasaan baik dan penguatan negatif untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Penggunaan penguatan negatif untuk memperbaiki perilaku siswa dengan memberikan tugas tambahan. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, jawaban terbaiknya adalah A. Jadi rata-rata semua menjawab A ya. Guru ini menggunakan penguatan positif dengan memberikan reward berupa waktu istirahat tambahan bagi siswa yang datang tepat waktu, dan penguatan negatif dengan memberikan punishment atau hukuman berupa tugas tambahan bagi siswa yang terlambat.
Dengan demikian, guru menggabungkan kedua prinsip penguatan ini dengan memperkuat perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif yang dalam jangka panjang dapat membantu pembentukan kebiasaan siswa. Oke Bapak Ibu, dari 10 soal siapa nih yang semuanya? Terima kasih Ibu Zojun. Semoga berkah. Jadi dari 10 soal ini siapa yang benar semuanya nih Bapak Ibu? Silakan di komen. Yang salah satu. Nah, yang hampir semuanya, yang benar semuanya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, Bapak Ibu berprogres. Tentunya kalau ingin berprogres, kita luar biasa sekali. Banyak yang salah satu saja. CA, selamat datang CA. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan nilai 450 usahakan nilai Bapak Ibu di kemampuan teknis ini tinggi ya Bapak Ibu ya, minimal 420. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin berprogres lebih baik ya tentunya itu memang berproses salah satunya ya dengan mengikuti live ini, dengan membaca, dengan mencari berbagai macam referensi agar persiapan dan amunisi kita lengkap ketika menghadapi ujian. Dan jangan lupa Bapak Ibu, usaha harus diimbangi dengan doa. Nah, jadi nilainya Kak, afirmasi Kak 450 nilainya. Ya. Jadi untuk rincian nilainya, nah ini nilai tertinggi PPK 2024 670, kompetensi teknis 450, manajerial sosial kultural 180 dan wawancara 40. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, maka nilai kompetensi teknis langsung terakumulasi 450. Sementara berarti Bapak Ibu hanya fokus kepada manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Nah, jadi ini keuntungan bagi yang sudah sertifikasi. Masih live nggak Kak? Ya, masih. Ya, kalau afirmasi yang dikuatin mansoswanya, betul ya. Karena ini kalau sudah poinnya sudah dapat semuanya. Tinggal untuk manajerial, sosial, kultural, dan mansoswanya. Oke Bapak Ibu, nah sebelum kita masuk ke part 2, silakan di tap-tap dulu layarnya Bapak Ibu. Nah, silakan di tap-tap layarnya, dan bagi yang belum follow silakan di follow dulu akunnya. Kak, jika honorer 2 tahun nilai 400, sedangkan PPG 500. Siapa yang dapat Kak? Kalau dia PPG dan sudah sertifikasi, nah maka jika honorer 2 tahun nilainya 400. Honorer 2 tahun dulu. Nah, sedangkan PPG siapa yang dapat Kak? Nah. Ya, kalau yang sudah sertifikasi maka langsung poinnya ini ya, langsung poinnya 450. Oke Bapak Ibu, nah live-nya kapan aja Pak? Nah, live-nya kita usahakan setiap hari Bu Irma. Yang jelas itu ada pagi bersama Bu Deyesa. Sementara kalau untuk siang atau malam itu bersama Pak Ade ya. Nah, jadi biasanya nanti di akunnya akan dibuat story-nya. Nah, di akun TikTok ini akan dibuat story-nya kapan jadwal live-nya. Jadi Bapak Ibu kalau yang di pagi hari itu kan biasanya membahas soal mansos. Paketnya nggak ada promo lebaran kah Pak katanya. Ya, ya nanti ya kalau mau kita promo sekarang ya Bapak Ibu mulainya jam berapa? Kalau malam biasanya setiap pulang taraweh. Nah, jadi buat Bapak Ibu hari ini kita promo karena sudah malam, Bapak Ibu masih semangat maka untuk paket guru kita kurangi ya. Menjadi ya sampai jam 12 malam. Nah, itu promonya Ibu Irma Arianti. Promo Pak. Iya betul. Bagi yang berminat nanti silakan di chat adminnya ya. Ya. Untuk live pagi bersama Ibu Desa, nah ini akun Ibu Desa, silakan Bapak Ibu follow. Ya. Silakan Bapak Ibu follow Desa Jedelin. Jadi untuk soal-soal mansoswa dan juga kadang-kadang teknis, nah itu nah ya, ini biasanya di story ini nanti Bapak Ibu itu disampaikan. Nah, ini ya. Kapan jadwal live-nya itu akan disampaikan lewat akun Ibu Desa ini Bapak Ibu.
Nah, ini kalau ada perubahan itu akan langsung di notif di sini. Jadi Bapak Ibu yang belum follow akun Ibu Desa silakan di follow ya. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih kita lanjutkan part 2. Kalau udah mau tidur, udah ngantuk, ya kita akhiri saja. Ini kita sudah 1 jam live-nya Bapak Ibu. Oh, masih Bu Irma masih semangat. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan di komen. Nah, lanjut Pak. Nah, bagaimana dengan lain? Baru 2 orang yang berkomen. Kalau lanjut. Oke. Mansoswa yuk Kak. Nah, mansoswanya pagi hari ya. Pagi hari bersama Ibu Dewesa. Lanjut Pak. CA. Lanjut. Oke. Nah, silakan tap-tap layarnya sampai 13,5K baru kita lanjut ke soal berikutnya. Part 2 desain pembelajaran. Waktu Indonesia bagian overthinking, Pak. Waktu Indonesia bagian overthinking, Pak. Apa nih maksudnya Bu Guru Cantik? Waktu Indonesia bagian, sekarang waktu Indonesia bagian Barat, ya, Bu Guru Cantik di mana? Felin, guru BK. Nah, baik itu guru BK atau guru yang lainnya, mata ujiannya sama ya, mata ujiannya sama, yaitu sama-sama SJT. Oke, kita lanjut part 2. Nah, part 2 ini Bapak Ibu, ini keluar ilmu keguruan kita lagi ya. Tentang desain pembelajaran. Silakan Bapak Ibu baca. Lek, Kak. 60 Kak ya Kak, malam ini paket guru lengkap. Ya, sepil serba serbi murah ya. Kalau yang sebelumnya 65 dari tadi pagi, nah malam ini kita tutup 60. Pak sinyal ya. Masih gimana Bapak Ibu? Sinyal. Pak sinyal ya. Nah ya masih lag-nya. Apakah sudah normal kembali? Silakan Bapak Ibu baca soalnya terlebih dahulu. Seorang guru. Ini metodenya adalah project based learning. Nah, ketika desain pembelajarannya project based learning. Selamat bergabung, Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya. Cak, coba saya lihat Cak, yo, anunya Cak. Coba pakai ini yang keluar. Cak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ya, mungkin tadi ada kendala sinyal. Hah? Nah, lah, sekarang sudah gimana Bapak Ibu? Sudah normal lagi? Oke, mungkin karena udah malam, nah itu sinyalnya juga ada sedikit. Abang mati ya lah, pakai sinyal biasa lah. Oke Bapak Ibu, silakan dituangkan jawabannya. Udah normal Kak, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sapa Happy informasinya. Silakan dibaca lagi soalnya Bapak Ibu. Dibaca soalnya. Kira-kira apa jawaban terbaiknya? Salam. Apakah A, B, C, D, atau E? Sekarang kita cek lagi dari motivasi perilaku atau modifikasi perilaku ke desain pembelajaran. Silakan Bapak Ibu di komen, dituangkan jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Nah, user 5124959 menjawab B. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ibu Eri 28 menjawab B. Ibu Ayu Ningsih menjawab B.
Iya, Minang menjawab B. Ya, sama-sama orang Minang. CA menjawab B, Siti Latifah B, Ona B, Ududoho B. Caca, ambil dalam kunci motor abang Caca. Kunci motor. Oke.